Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai tuntunan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan absensi dulu ya. Amel, Sri, Bagus, Andreas, Zulfa, masuk semua ya. Gimana kabarnya hari ini, pagi ini? Semoga kita selalu sehat semua ya. Kalau sudah siap menerima pelajaran pagi ini, coba sama-sama ada di bawah meja, di bawah kursi diambil dulu. Buku selain buku batik di meja disingkirkan atau dimasukkan tas dulu, oke? Siapkan alat-alatnya, yaitu buku panduan batik, pensil atau bolpen untuk mencatat, oke? Sehabis itu, tolong perhatikan apa yang ibu ingin jelaskan. Batik yaitu pengertian batik diambil dari kata ambatik, yaitu ambai yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu menulis, dan tik yang berarti tetesan, titik, kecil, atau titik-titik. Jadi batik adalah menulis atau melukis titik-titik. Secara umum membatik adalah sebuah teknik mewarnai dengan lilin malam secara berulang-ulang. Lilin malam digunakan yaitu untuk penahan agar warna tidak menyerap ke bagian yang diinginkan. Dalam membatik ada 5 teknik, yaitu teknik ikat celup, painting, menulis atau tulis, cat, dan printing. Ikat celup sendiri atau yang sering disebut dengan jemputan, cara pembuatannya yaitu dengan diikat atau dijemput, dicelup, lalu dicelupkan ke pewarnaan. Sedangkan painting yaitu prosesnya dibuat tanpa pola tetapi pewarnaannya langsung di atas kain batik itu sendiri. Sedangkan printing yaitu menggunakan mesin. Sedangkan batik tulis yaitu cara pembuatannya menggunakan tangan dengan menggunakan pensil digambar, sehabis itu kita tebali menggunakan cutting. Sedangkan batik cap yaitu menggunakan alat cap atau stempel. Dalam 5 pembuatan ini yang paling lama proses pembuatannya yaitu batik tulis, dan biasanya batik tulis itu paling mahal. Sedang batik yang paling cepat prosesnya yaitu batik cap karena menggunakan alat stempel. Oke, dapat dilihat di sini di medianya, ini ada alat-alat dalam membatik yang kita butuhkan dalam proses membatik, yaitu ada canting, malam, kain, angklung, habis itu tikli, gawangan, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat canting. Canting itu berguna untuk menebali garis atau mengeblok atau menggambar. Jadi canting sendiri di sini ada 3, canting dibagi 3 bagian, yaitu ada cecek, lowong, dan tembokan. Mereka dibedakan dari kecil besarnya lubang. Jadi cecek sendiri yaitu digunakan untuk mengisi gambar yang sudah dibentuk pola oleh kelowong. Sedangkan kelowong berguna untuk membuat pola gambar pada kain batik sendiri. Sedangkan tembokan yaitu berguna untuk mengeblok bagian-bagian yang sudah dipinggiri oleh kelowong sendiri. Terus ada malam sendiri berguna untuk mengisi canting dengan dipanaskan di wajan untuk membuat garis-garis. Sedangkan kain sendiri, biasanya kain sendiri ada yang digunakan yaitu katun atau serat nanas, mori, dan yang paling sering digunakan yaitu dalam proses membatik kain mori. Setelah itu, di sini ada bandul. Bandul sendiri yaitu alat pemberat yang digunakan untuk memberatkan batik sewaktu kita membatik agar tidak jatuh atau bergeser. Habis itu ada tepas. Tepas ini atau yang sering kita sebut dengan kipas, yaitu berguna untuk mengipasi kompor jika kita tidak menggunakan kompor elektrik, yaitu menggunakan kipas agar api tetap menyala. Habis itu ada pewarna kain, digunakan setelah proses semua selesai dan ingin kain diwarnai. Habis itu di sini ada dingklik. Dingklik sendiri berguna jika kita membatik dan kita jongkok, capek, akhirnya kita memakai dingklik, dan dingklik digunakan untuk duduk. Habis itu ada anggelo. Anggelo sendiri atau sering disebut kompor, tetapi dia menggunakan arang atau kayu bakar. Jadi biasanya kalau membatik bisa menggunakan anggelo atau kompor listrik. Lebih bagus penggunaan dengan kompor listrik karena panasnya stabil. Habis itu ada gawangan. Gawangan sendiri berfungsi untuk sewaktu kita membatik untuk menyampirkan batik yang belum dicanting atau sudah dicanting untuk menyampirkannya. Dan gawangan sendiri berfungsi untuk setelah kita selesai membatik untuk menjemurnya. Gawangan sendiri biasanya ada yang terbuat dari besi ataupun kayu.
tapi lebih banyak penggunaannya kayu. Habis itu di sini ada wajan. Wajan sendiri berguna untuk memanaskan lilin malam atau lilin untuk mengisi canting. Habis itu juga ada kempelongan. Kempelongan sendiri berguna untuk menutup atau mengepres dengan cara memukul-mukul kain mori sebelum diberi motif. Setelah itu ada tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam membatik, yaitu pertama-tama siapkan alat. Jika sudah semua, hendaknya kain mori dilebarkan agar tidak terlipat-lipat saat proses pembatik. Kemudian yaitu panaskan lilin malam di atas angglo ini atau kompor. Habis itu ada wajan dan taruh malam di situ hingga panas, hingga meleleh. Pastikan panasnya stabil agar malam meleleh dengan sempurna dan tidak menggumpal. Kemudian jika sudah, masukkan lilin. Jika sudah cair, ukirlah batik menggunakan canting. Kemudian ikuti motif yang sudah dibuat dengan pensil. Untuk hasil yang sempurna, jangan lupa canting kita tiup pucuknya agar si malam itu dia tidak menggumpal di pucuk dari si canting. Jadi harus ditiup agar ujungnya tidak menggumpal. Kemudian jika sudah, batiklah dengan perlahan, mulailah dari atas ke bawah atau kiri ke kanan agar kita selesai dengan rapi dan secara teratur. Kemudian jika sudah, langsung melakukan pewarnaan. Namun bila masih menunggu batik kering atau ingin pewarnaannya besok, batik harus dilipat dengan rapi dan benar-benar bagus agar malamnya tidak menempel satu sama lain dan tidak mengkelopek. Dan hasilnya biar bagus. Setelah itu, jika sudah, kain yang dililin bisa diberi warna melalui proses pewarnaan. Pada proses ini, warna yang diinginkan, semakin ingin warnanya pekat, semakin lama proses pewarnaannya atau diulang-ulang. Jika sudah pewarnaan, lakukan pelorotan. Pelorotan atau melorot, yaitu yang dibutuhkan hanya kompor dan panci dan air panas. Panaskan air sampai mendidih, masukkan batik. Habis itu, lorot kain hingga lilin atau malam yang ada di kain batik itu hilang. Jika belum, ulangi proses itu terus-menerus sampai hilang. Batik sendiri yaitu cara pewarnanya bermacam-macam, tergantung dari mana teknik yang kita pakai, apa cat atau tulis atau printing atau painting atau jumbutan. Jadi ini kita ambil secara umum aja, yaitu pertama-tama celupkan kain yang sudah diberi motif menggunakan malam ke dalam cairan pewarna. Jika sudah, biasanya kalau digunakan untuk warna yang solid, yaitu digunakan naphtol dengan garam atau base dengan indigo salt. Kemudian untuk batik celup atau jumbutan, celup ikat jumbutan, yaitu kuas pada bidang-bidang khusus yang telah dipilih, biasanya tertutup atau dibatasi dengan lilin atau malam. Kemudian jika sudah, bentangan di atas meja menggunakan bentangan yang biasanya itu terbuat dari kayu atau dari besi, tapi biasanya lebih menggunakan kayu. Jika sudah, yaitu celupkan dilanjutkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Jika sudah atau ingin cara lain lagi, yaitu dengan kain diikat atau dijemput sebelum diwarnai. Kemudian kain dikuas atau menggunakan spons yang berat secara beraturan, atau acak di komposisi yang bagian yang ingin diwarnai dengan bagian-bagian tertentu. Ibu beri tugas yaitu per kelompok 4 orang membuat motif batik. Karena waktu pelajaran ini sisa 5 menit, kalian membuat motif batik, kemudian dipresentasikan, terserah mau flora, fauna atau apapun, atau batik apapun, kemudian kirim di meja ibu atau taruh di meja ibu. Jadi sudah sekian, karena waktunya juga sudah habis. Sekian yang ibu sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk ibu dan anak-anak. Jikalau ibu ada salah kata, mohon maaf. Jadi batik itu kita harus sering berusaha dan jangan gampang menyerah, karena batik itu butuh kesabaran. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, itu pasti mudah sekali. Jadi kalian harus berusaha dan jangan gampang menyerah. Ya sudah, ibu tutup pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.